Welcome to Langkah Inspirasi. Kita masuk ke segmen Aku Suka Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Putri Dewi Purnamasari. Hari ini kita akan membahas tentang analisis data. Kita akan membahas dasar-dasar aplikasi pengolah angka. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Mau tahu gimana materinya? Yuk disimak aja. Agenda kita kali ini, kita akan mengenal baris, kolom. Kita akan kenalan juga apa itu sel, range, dan tentunya kita akan menggunakan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Oke, pada aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel, tampilan utamanya bisa teman-teman lihat seperti gambar tersebut. Biasanya tampilannya berupa tabel-tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, di aplikasi ini biasanya kolom itu ditandai dengan sebuah huruf. Bisa dilihat ya teman-teman, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk baris bisa direpresentasikan dengan angka. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu. Lalu, apa sih sel itu? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Misal, kita klik di sini ya. Berapa alamat selnya? Alamat selnya adalah alamat kolom dan alamat baris, yaitu C8. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Ketika kita memilih sel di pojok kiri atas, kira-kira berapakah alamat selnya? Silakan tuliskan di kolom komentar ataupun di buku catatan kalian ya. Oke, benar. Jawabannya adalah A1 karena ada di kolom A dan baris ke-1. Maka alamat selnya adalah A1. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman untuk sel. Insya Allah pada paham ya. Oke, berikutnya kita akan kenalan sama yang namanya range. Apa itu range? Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Seperti kita lihat di layar kalian sudah terlihat range yang titik awalnya di B2 dan titik akhirnya di E6. Nah, untuk alamat range-nya kira-kira apa? Kita harus tandai dulu sel awal dan sel akhirnya. Ya, karena sel awalnya B2 dan sel akhirnya adalah E6, maka alamat selnya adalah sama dengan alamat sel awal titik 2 alamat sel akhir, sehingga alamat range-nya adalah sama dengan B2 titik 2 E6. Seperti itu teman-teman. Insya Allah paham ya. Oke teman-teman, di sini ada soal latihan untuk mengenal sel dan range. Di sini ada data siswa yang memiliki 3 nilai 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai ya. Siapkan alat tulis kalian atau kalian bisa juga tulis di kolom komentar video ini ya. Yang pertama, tuliskan alamat sel dari data Putri Dewi Purnamasari. Silakan. Ya, jawabannya adalah B2. Karena Putri Dewi Purnamasari itu ada di kolom B dan baris kedua. Pinter. Lanjut. Pertanyaan kedua. Tuliskan alamat sel dari nilai ketiga Maria Ulfa. Ya, jawabannya E3 karena kolomnya di E dan barisnya 3. Kita kenal sel udah, sekarang kita coba yang range ya. Untuk range, silakan tuliskan alamat range dari seluruh siswa. Oke,
Tuliskan alamat range dari seluruh siswa. Jawabannya berapa? Sama dengan B2.2 B6. Ya, betul. Berikutnya, tuliskan alamat range dari nilai 1, 2, dan 3 Anissa Rahmayanti. Jawabannya C4.2 E4. Good. Oke, tadi kita udah kenalan sama yang namanya sel dan range ya. Sekarang kita mau kenalan lagi sama yang namanya rumus-rumus dasar pada aplikasi pengolah kata. Bisa dilihat yang warnanya hijau ada sum, average, max, min, dan count ya, ada 5. Nah, kalau yang warnanya kuning itu apa? Yang warna kuning hanya informasi bagi kalian, itu adalah operator matematika yang digunakan pada aplikasi pengolah kata ini. Mohon maaf, aplikasi pengolah angka ini. Ada penambahan plus, pengurangan minus, perkalian itu ada tanda bintang, dan pembagian menggunakan garis miring. Seperti itu ya. Sekarang kita akan kenalan di rumus yang pertama, yaitu sum. Apa sih sum itu? Sum adalah sebuah rumus untuk menghitung jumlah nilai dari beberapa sel. Seperti contohnya, kita pilih nilai 1, 2, dan 3 dari Putri Dewi Purnamasari. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai 1, 2, dan 3-nya? Bisa digunakan rumus manual seperti 90 tambah 100 tambah 85. Seperti sama dengan C2 tambah D2 tambah E2. Seperti itu ya teman-teman. Tapi coba deh bayangin ketika datanya itu ada banyak gitu, ada 100 misalnya. Kita kan nggak mungkin ya nulisnya manual sama dengan C2 tambah D2 tambah E2 tambah F2 G2, banyak sekali. Nah, ada rumus otomatisnya yaitu sama dengan sum SUM dalam kurung alamat range-nya yang mau kita tambahkan. Oke? Terus tutup kurung. Nah, begitulah penggunaan dari sum. Untuk latihannya, silakan dicoba. Latihan 1, tuliskan rumus untuk menghitung jumlah nilai 1 dari seluruh siswa. Silakan tuliskan ya teman-teman. Dan nomor 2, tuliskan rumus untuk menghitung nilai 1, 2, dan 3 dari Anissa Rahmayanti. Silakan dituliskan di buku kalian atau bisa juga di kolom komentar. Rumus berikutnya yaitu average. Nah, rumus average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sel yang kita pilih. Ya. Jadi kalau untuk nilai rata-rata manualnya kan adalah C1 plus D2 plus E2 dibagi 3 karena jumlah datanya ada 3 ya, kita pilih nilai 1, 2, dan 3 dari Putri Dewi. Nah, berapakah rata-ratanya? Kita bisa gunain rumusnya pakai sama dengan average dalam kurung alamat selnya, tutup kurung, kayak gitu teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah spellingnya, jangan sampai salah ya, jangan avaraga atau everege, tapi average ya. Terus hal kedua yang penting adalah rumus-rumus tadi seperti sum, average, atau nanti max, min, dan count, dan apapun rumus di aplikasi pengolah angka ini bisa dipanggil dengan tanda sama dengan. Jadi ketika teman-teman gak nulisin sama dengannya, itu tidak akan bisa dipanggil kayak gitu. Jadi jangan lupa ditulis sama dengan terus rumusnya. Oke. Di sini ada latihannya. Yang pertama, tuliskan rumus untuk menghitung rata-rata nilai 1 dari seluruh siswa. Dan yang kedua, tuliskan rumus untuk menghitung nilai rata-rata dari Anissa Rahmayanti. Silakan dituliskan di buku kalian ataupun di kolom komentar video ini.
Ya, masuk ke rumus berikutnya yaitu max. Max seperti kata-kata max, pasti dia akan mencari nilai maksimum dari sebuah range. Misal di nilai 2 ya, kita pilih ada 190, 80, 85, dan 85. Nah, kita mau lihat nih berapakah nilai maksimumnya. Oleh karena itu, kita bisa gunakan rumus max. Sama dengan max buka kurung D2 titik 2 D6. So yang tadi ya, lihat alamat sel awalnya D2 lalu alamat sel akhirnya D6. Jadi sama dengan max buka kurung D2 titik 2 D6. Seperti itu, gampang kan? Pun juga dengan min untuk mencari nilai minimum dari suatu range. Jadi dari 100, 90, 80, 85, 85 di nilai 2 tersebut, berapakah nilai yang paling kecil? Kita dapat menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung alamat range-nya. Di sini contohnya alamat range-nya D2 titik 2 D6. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba latihannya. Tuliskan rumus untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimum dari seluruh siswa. Dan nomor 2, tuliskan rumus untuk menghitung nilai maksimum dan minimum dari Maria Ulfa. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar ataupun di bukunya teman-teman. Nah, kita masuk di materi yang terakhir, yaitu count ya. Count itu untuk menghitung jumlah data dari sel yang kita pilih. Mohon maaf, menghitung jumlah data dari range yang kita pilih. Misal, kita memilih nilai 1 ya, dari 90 sampai 100. Kalau tadi ketika kita menggunakan rumus sum ya, itu akan menghitung nilai dari 90 ditambah 80 tambah 100 tambah 90 tambah 100. Kayak gitu kan. Tapi untuk count itu menghitung jumlah data. Jadi datanya 90 tuh satu data, 85 data kedua, 100 data ketiga, 90 data keempat, 100 data kelima gitu. Jadi ada 5 data gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi sum itu untuk menghitung nilainya, kalau ini menghitung datanya. Seperti itu. Oke. Nah, ada lagi yang namanya count if. Itu adalah kakaknya dari count. Count if itu dia akan menghitung ketika syaratnya terpenuhi. Makanya di sini ada 2 inputan data, yaitu ada alamat range dan syaratnya. Di sini kita bisa lihat contohnya ada angka 100 ya, berarti dia akan menghitung data yang nilainya 100. Maka count if E2 sampai E6 dengan syarat 100 jumlahnya ada 1 data. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa latihan ya untuk bisa lebih jelas penggunaan count atau count if. Kita bisa jawab bareng-bareng latihannya. Yang pertama, tuliskan rumus untuk menghitung jumlah dari seluruh siswa. Ya. Yang kedua, tuliskan rumus untuk menghitung jumlah seluruh siswa yang mendapatkan nilai 100 ketika ujian. Nah, untuk yang ini kita coba kerjain bareng-bareng ya. Latihan 1 berarti sama dengan count buka kurung B2 titik 2 B6 tutup kurung. Kenapa dia pakai count aja, tidak count if? Karena tidak ada syarat yang harus dipenuhi ya teman-teman. Nah, ketika ada syaratnya, seperti soal latihan kedua, tuliskan rumus untuk menghitung jumlah seluruh siswa yang mendapatkan nilai 100 ketika ujian. Itu kan ada syaratnya ya, mendapatkan nilai 100. Maka kita pakainya count if.
So, untuk latihan kedua jawabannya adalah sama dengan count if buka kurung C2 titik 2 E6 titik koma 100 tutup kurung. Kayak gitu. Silakan dikoreksi jawabannya masing-masing. Mudah-mudahan benar semua ya. Oke, alhamdulillah kita telah belajar tentang sel, range, dan 5 rumus dasar penggunaan aplikasi Excel, yaitu sum, average, max, min, dan count. Oke, untuk yang terakhir, izinkan saya mereminder bahwa jadikanlah setiap hembusan nafasmu sebagai ibadah. Dengan apa? Dengan meniatkan segala aktivitas yang kamu lakukan hanya karena Allah. Gitu. Jadi niatin belajarnya karena Allah. Insya Allah setiap hembusan nafas kalian ketika belajar bernilai ibadah. Buat kalian yang suka pembelajarannya, boleh di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke deh, sekian dulu materi kita. Yang belum subscribe, ayo di subscribe, ditunggu ya. Ayo berkarya, terus bermanfaat. Sampai jumpa di video Aku Suka Informatika yang lainnya. Saya Putri Dewi Purnamasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.